Selamat siang teman-teman dan Pak Adam. Kali ini saya akan jelasin mengenai saya akan jelasin mengenai rekapan dari mata kuliah manufaktur polimer lanjut yang dijelasin oleh Profesor Giles. Pertama saya akan jelasin dulu mengenai introduction dari polimer itu sendiri. Jadi untuk polimer adalah rantai-rantai monomer yang biasanya ada di alam ataupun berasal dari minyak. Untuk di Indonesia polimer itu kebanyakan dalam produk-produk alat-alat rumah tangga tuh merupakan polimer termoplastik. Salah satu peneliti kita menggunakan serat fiber dari polimer itu bernama Riana Herlina. Dia menggunakan fiber dari serat kelapa kepada semen sehingga menghasilkan polimer komposit. Untuk polimer processing sendiri tuh kita mesti tahu ada 4 langkah. Introduction dulu, apa itu polimer processing, habis itu apa itu polimer, habis itu proses polimer processing teknologi, sama ada fluid mechanics and thermal, seperti itu. Untuk dalam penerapannya kita tuh harus sebelum memulai processing, kita tuh harus tahu dari function material itu, terus habis itu material itu apa, prosesnya apa, dan bentuknya seperti apa. Biasanya polimer tuh terdiri dari 4 rangkaian tadi, jadi kita mesti tahu fungsinya apa, materialnya apa. Jadi materialnya tuh bisa termoplastik, bisa termoset, bisa elastomer. Untuk processingnya bisa injection molding, bisa extrusion. Untuk bentuknya bisa bentuk tertentu yang diinginin sama pasar itu seperti apa. Untuk thermoplastic elastomer itu ada memiliki berbagai keunggulan ya. Selain dia mudah dibentuk, elastomer itu juga mudah untuk fleksibel, seperti itu. Selanjutnya dijelasin juga mengenai injection cycle, di mana dalam injection cycle itu ada fill, lalu pack and hold, lalu part closing, lalu open object part, dan part terbuka, lalu fill lagi. Di mana injection cycle ini akan berlangsung pada proses molding atau biasanya digunakan pada termoplastik. Terus kalau untuk polymer reinforcement sendiri, pada thermoset itu digunakan fiber yang long fiber. Kalau termoplastik digunakan short fiber. Sedangkan kalau elastomer digunakan black carbon. Alasan digunakannya short fiber dan long fiber ini tidak lebih dan tidak kurang dari properties polimer itu sendiri, di mana long fiber itu lebih cocok digunakan pada termoset karena termoset itu memiliki kekentalan yang lebih tinggi, sedangkan termoplastik itu memiliki kekentalan yang lebih rendah atau viscosity yang lebih rendah, sehingga digunakan short fiber, seperti itu. Selanjutnya dijelasin juga mengenai hubungan antara temperatur dan pressure, di mana viskositas dari polimer itu akan sangat bergantung oleh temperatur dan pressure, karena polimer itu termasuk dalam Newtonian liquid. Untuk proses tadi pada saat proses cycle, injection cycle itu polimer itu diusahakan untuk diproses pada waktunya untuk mengalami cooling time, dimana cooling time itu biasanya 10-20 second dengan processing heat itu sekitar 200-280 derajat Celcius, seperti itu. Dan untuk injection, proses yang digunakan itu biasanya pada bahan polimer yang tipis, karena adanya back pressure. Karena back pressure itu semakin tebal, maka back pressure-nya akan semakin tinggi. Kalau tekanannya semakin tinggi, maka dapat polimer tersebut dapat mengalami
kekurangan pada polimer tersebut untuk mengalami laju alirnya seperti itu. Untuk injection sendiri itu debit injection, di mana dua material itu digunakan dalam mold. Ini salah satu yang biasanya ada di dalam masyarakat itu gunakan tutup aqua, di mana tuh gunain di injection. Untuk sisanya adalah menggunakan extrusion, di mana yang seperti kita tahu extrusion itu dia menggunakan screw, yang mana di screw itu akan terjadi proses heating dan akhirnya keluar dalam bentuk die, di mana dalam bentuknya panjang atau dalam bentuk continuous process seperti itu. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.